apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Seperti biasa, saya ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Pak Jokowi rupanya udah sekarang ini kelihatannya udah mulai benar-benar siap-siap pamit karena sudah minta maaf, gitu ya. Ini kan biasanya orang kalau kalau menjelang akhir jabatan juga minta maaf. Ada juga orang biasanya juga menjelang ajal juga banyak yang minta maaf, gitu ya, supaya nggak punya beban, gitu. Tapi pertanyaan saya dengan jangan ngomong soal di politik dinasti deh, dengan yang kita obrolin selama selama sepekan ini aja soal bagaimana kinerjanya Pak Jokowi, itu apakah layak Pak Jokowi itu dimaafkan? Ya minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin diminta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tetapi dosa Mm-mm. itu kan urusan akhirat. Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan? Kalau begitu Hmm. koruptor bisa minta maaf dong. Kan Ya, itu ya. intinya tuh. Hmm. Jadi tetap kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Hmm. Kan mestinya dia terangkan saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi. Saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN Hmm. sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya tidak berhasil untuk menjaminkan negeri ini pada sistem politik internasional karena saya tidak pernah datang ke dunia internasional diplomat. Dia mesti terangin baru kita tahu di mana salahnya. Kalau sekarang tiba-tiba minta maaf ya 9 tahun artinya ngapain? Jadi pertanggungjawaban publik itu yang diminta oleh netizen, oleh warga negara. Soal kesalahan-kesalahan personal ya tentu kita maafin kan. Jadi Hmm. kita memaafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, bukan sebagai kepala negara. Nah, gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya untuk yang begitu-begitu ya. Tidak, bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena Oh, tidak boleh diberi negeri maaf. ini tidak Hmm. boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya, bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, Hmm. tidak patuh pada etika kepejabatan, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Ya, Hmm. itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pada pemilik langit tuh kalau hal semacam itu yang terjadi. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini bukan soal personal. Jadi ketika Pak Jokowi minta maaf, secara personal kita maafkan. Tapi kan beliau itu bicara ketika minta maaf dalam kapasitas sebagai presiden, Bung Rocky, bukan sebagai sesama manusia kan. Jadi tidak bisa kita beri maaf gitu ya. Ya, kalau sama manusia juga bukan pada rakyat. Ya Mm-mm. Pak Jokowi minta maaf pada ibunya, yaitu Apa Ibu itu? Mega. Itu Oh. juga personal gitu kan. Gitu. Jadi minta maaf lah pada Bu Mega dulu Pak. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Bu Mega masih berbaik hati, Iya. memaafkan bagi anggota keluarganya yang justru membuat Ibu Mega itu bersedih hati terus-menerus. Tapi kemudian Ibu Mega merasa bahwa ya itu seseorang yang udah kita cut loss aja deh. Mm. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi maaf itu adalah urusan personal. Nah kesalahan Pak Jokowi adalah urusan konstitusional. Bedanya jauh sekali. Iya, 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 iya. Nah, kan memang sebenarnya itu yang kita bahas dalam sepekan terakhir ini saja dan sebenarnya sekarang ini kita enak karena kita menggunakan data-data yang semua official, data-data dari pejabat ini yang akhirnya membuat saya menduga juga mereka menjadi semacam buat pengakuan dosa. Nah, itu kalau dalam konteks yang di apa ininya Ya, agamanya pengakuan dosa bahwa mereka nggak perform dalam itu dan artinya karena mereka para menteri ini yang ngomong dan mereka ini kan tidak ada punya visi, yang punya visi dan misi kan presiden. Berarti yang tidak perform presidennya kan gitu. pasti begitu kan? Karena menteri-menteri ini baru mulai terbuka atau punya nyali ketika Hmm. Jokowi udah di dalam keadaan lemdak. Kan dasarnya begitu tuh. Sehingga mereka mungkin menganggap kalaupun kita buka keadaan hari ini, toh kita pasti mau berhentikan oleh Jokowi dan mereka merasa ya mending berhentikan aja tuh. Tetapi banyak menteri yang sebetulnya menyimpan banyak rahasia tuh dan pelan-pelan mulai mengucapkan pada publik tuh. Ini sebetulnya yang kita sebut pertanggungjawaban kolektif tuh, yaitu menterinya harus mempertanggungjawabkan pada publik, tetapi pertanggungjawaban akhir kan pada sistem presidensial tuh. Nanti orang juga bertanya, kenapa baru sekarang ngomong? Ya tentu
Menteri Pak Erlangga mungkin bilang ya karena sudah di akhir masa jabatan, karena kemampuan kami untuk mengumpulkan data baru sekarang terpenuhi. Kira-kira bahasa-bahasanya begitu kan. Ya, ya. Tetapi sekali lagi sudah terjadi semacam kimia yang menunjukkan bahwa ada partikel yang jadi radikal itu apa namanya itu radikal bebas tuh dalam ilmu kimia itu. Nah, menteri-menteri ini udah jadi radikal bebas. Dan itu akan kita hitung menjelang 17 Agustus, suasana kimia yang tidak lagi terkontrol ini, tidak lagi membentuk molekul, jadi kohesinya di dalam sistem partikel itu hilang. Mungkin menjelang 17 nanti tetap akan banyak data yang dibuka. Karena semua menteri ingin cuci tangan di situ tuh. Tapi walaupun dia cuci tangan, ya sama-sama udah kotor tuh. Jadi saling mencuci di air yang sama, ya kotor. Ya, 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 ya. Nah, ini menarik ya, karena kemarin kita bicara soal bahwa dari Kementerian Perekonomian Indonesia akan jadi importir beras terbesar di dunia. Sebelumnya kita bicara data BPS yang bahwa penyerapan tenaga kerja makin turun. Kemudian soal kelas kita nggak tumbuh kelas menengahnya malah semakin berkurang gitu kan. Yang terbaru juga Pak ini Pak Kepala Bappenas Suharto Manoarfa ini kan jelas beliau seorang teknokrat gitu ya, bicara soal realitasnya seperti itu juga bahwa sekarang ini sektor pekerja kita itu mayoritas itu sektor informal gitu ya. Tapi Pak Soeharto ini masih membela diri, katanya itu kan persoalan perubahan habit orang bekerja pada COVID, terus kemudian banyak yang dari work from home. Work from home itu tetap kerja formal loh ya. Kebanyakan sekarang anak-anak IT itu kerjanya kerja formal tapi dia kerjanya dari rumah. Nah, yang dimaksud kerja informal itu yang dia tidak bekerja kerja mandi orang kayak seperti kita deh ya, masuk informal nih ya Bung Rocky. Gitu. Nah, Ini kita ini kerja informal untuk urusan formal. iya, ya, itu bedanya di situ, kita sama pekerja informal lain, kita informal. Nah, sekarang itu hampir 60% Bung Rocky yang bekerja di sektor informal. 40% itu 40% sekian itu sektor formal, dan itu apa artinya kalau orang bekerja di sektor informal kan tidak ada kepastian untuk pendapatan, dan itu berarti spendingnya juga tidak bisa pastikan, dan ketika tidak ada spending ya berarti ekonomi nggak tumbuh, karena sektor yang terbesar pemacu pertumbuhan ekonomi kan sektor domestik, sektor rumah tangga kan. Iya, kalau orang bekerja di sektor informal, artinya dia menghidupi dirinya sendiri. Jadi Hmm. state spending itu nggak ada efeknya kan. Kan Ya, semuanya yang disebut state spending itu menghasilkan pekerjaan. Nah, pekerjaannya nggak ada, diambil alih oleh sektor informal. Jadi apapun, kalau Pak Jokowi minta maaf, iya keadaan sekarang justru Pak Jokowi sadar nggak bahwa 60 berapa 60% betul. itu tumbuh Ya, yang menunggu justru sektor informal, sektor artinya informal ya. pekerjaan tidak ada. Hmm. Nah, harusnya berhemat itu supaya memulihkan kembali kepercayaan. Tetapi Jokowi masih mau bawa 500 orang ke IKN dan mau bikin pesta di sana tuh. Itu sektor informal juga itu sebenarnya yang diberdayakan Itu oleh Pak Jokowi. iya. Jadi bayangkan misalnya tuh berapa kali Jokowi menginap di IKN dan itu berapa banyak uang yang mesti dibuang di situ tuh. Jadi dia sendiri nggak ngerti bahwa setiap kali dia minta maaf, ya dia bikin dosa baru kan. Ya, Jadi ya. nggak ada di dalam kepalanya itu bahwa dia mesti ngerti bahwa dia sudah membuat perencanaan politik anggaran yang buruk sehingga sektor formal tidak tumbuh tuh. Negara yang tidak ada sektor formal ya itu artinya yang nggak perlu ada kepala negara kan. Kan Betul. kepala negara mesti menghasilkan hal yang formal. Jadi buat apa ada kepala negara kalau setiap orang tuh bisa jadi produsen untuk dirinya sendiri. Dia tukar tambah dengan tetangganya itu, yang satu punya pisang goreng, yang satu masih punya bekas-bekas Indomie hasil pemilu kemarin, tuker-tukeran itu kan itu nggak ada urusan dengan negara tuh. Ya, Jadi ya. semua yang kita sebut sektor informal itu penanda bahwa tidak diperlukan intervensi negara melalui anggaran. Jadi ya nggak perlu ada kepala negara kan, konsekuensinya begitu. Kalau nggak ada kepala negara ya nggak perlu minta maaf Pak Jokowi, kan dia nggak bikin salah kan. Ya, ya. Dan sekali lagi ini kita perlu ingatkan lagi, ini khusus untuk para pendukungnya Pak Jokowi, kami hanya mengutip data dari Menteri Bappenas ya, bukan kita yang data-datanya itu. Dan artinya sebenarnya apa? Kalau kita artikan secara ekstrem ya Bung Rocky, kita bisa bilang bahwa ada Jokowi atau dengan tidak ada Jokowi sebenarnya ya orang di Indonesia itu hidup-hidup aja gitu. Justru malah dengan ada Jokowi itu malah kualitas hidup ini semakin berkurang gitu.
Ya itu intinya kan tetap apapun selama pemerintahan Pak Jokowi itu 4,7% pertumbuhan. Ditinggalkan oleh SBY yaitu 1,6%. Jadi dari 1,6 naik ke 4,1%. Terbalik SBY 6,1%. Kan Iya, iya. seringkali begitu kan. Iya, Jadi iya. data-data yang ada nggak mau dibaca Hmm. oleh relawan atau penggawa-penggawa. SBY meninggalkan Indonesia dengan dalam kondisi 6,1% pertumbuhan itu. Jokowi tinggal 4%, 2% itu kemana? Itu yang kemudian dianggap sudah lari ke sektor informal segala macam. Bukan, itu artinya Jokowi gagal untuk mempertahankan 2%. Apalagi kalau kita hitung janji Jokowi meroket 10%. Itu artinya dia meminuskan Indonesia 6%. Kan begitu kan Iya, cara iya. berpikirnya. Mestinya 10% dia cuma bikin 4. Artinya Iya, dia udah minus 6% itu. Jadi janjinya memang udah buruk dari awal itu. Nah, perjanjian-perjanjian dengan rakyat ini itu diikat oleh perjanjian konstitusional. Nah, itu yang kalau di negara barat itu presiden yang gagal memenuhi janjinya udah jatuh dalam 2 minggu kan. Ya iya, kalau presiden bilang 10% cuma 4%, ya mestinya dia jatuh dong. Kan iya. itu peradaban begitu. Iya, iya, iya. Bahkan ketika kemudian lembaga survei menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik sampai 100% pun, kemudian dibandingkan dengan data-data yang juga dimiliki oleh pemerintah sendiri, itu juga udah nggak masuk akal. Jadi ada data yang disembunyikan, yang Hmm. nggak mau diberitakan dari awal, tetapi kan mata internasional tahu kan sistem ekonomi kita terbuka, semua proses pasar itu dibaca oleh pemeringkat internasional, apalagi ada pemeringkat dalam negeri independent researcher yang tahu tentang eh, pertumbuhan ekonomi yang buruk, tentang deindustrialisasi, tentang pajak yang nggak masuk, tentang PPN yang justru dinaikkan, tentang krisis pangan dan krisis energi. Kan semua itu ada di depan laptop semua, bahkan anak-anak Fakultas Ekonomi tingkat Hmm. 1 ngerti Hmm. hal-hal data makro itu kan. Nah, Jokowi nggak mau buka itu, padahal sebetulnya itu telanjang kita tahu. Tetapi Jokowi tetap mau supaya oke dia dimaafin, nanti dia bikin kesalahan kebijakan. Tidak boleh kesalahan kebijakan itu dimaafkan karena ini menyangkut uang rakyat itu dan kesejahteraan rakyat. Jadi nah, betul dong. Jadi tetap Jokowi makin lama dia makin cemas, dia tidak tahu lagi apa yang dia mau lakukan. Sementara Pak Prabowo udah deal di luar negeri, kemungkinan Indonesia akan mengembangkan kembali nuklir karena Hmm. terpikat oleh proyek nuklir di Rusia, Putin, ya. Rusia segala macam. Nah, Pak Jokowi akhirnya tahu bahwa dia dari awal gagal menjadi tokoh karena nggak mau bergaul di dunia internasional. Kan namanya cupet kan. Nah, tiba-tiba dia mau undang semua orang ke IKN tuh, IKN masih berantakan. Dan Hmm. itu krisis-krisis semacam ini yang dari kemarin kita duga di FNN bahwa dalam dua tiga bulan ke depan atau mungkin 50 hari ke depan akan ada sesuatu yang berbahaya buat Indonesia. Iya, 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 iya. Apalagi kalau beruntun nanti tiba-tiba Sri Mulyani datang ke depan publik dan Hmm. mengikuti pola itu menyatakan sebetulnya utang kita itu udah 90% rasionya terhadap PDB PDB. kita. Itu Hmm. baru kita ngerti itu. Nah, Hmm. kita mau dorong itu kan, kejujuran itu kan mesti datang dari semacam pengakuan bahwa kebijakan itu memang buruk kok. Ya, ya, ya. Nah, ini kan sebenarnya ya, saya membaca juga pernyataan dari pengamat bahwa dengan membaca data-data itu saja membuat para investor itu dipastikan nggak akan mau masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena ya tidak dari sisi ini nggak stabil, ekonomi nggak tumbuh dan purchasing power atau daya beli masyarakat kita nggak ada. Kalau daya beli nggak ada, ngapain mesti investasi di Indonesia kan? Itu data retailer segala macam itu, gerai-gerai makanan kan semuanya lumpuh yang gede-gede itu kan. Mhm. Jadi bayangkan misalnya beberapa saya dapat data dari mereka yang berusaha di wilayah itu, teman-teman dekat kita itu Hmm. bisnis besar retailer segala macam food makanan-makanan siap saji itu. Hmm. Dia sekarang tinggal menggaji mingguan. Jadi Hmm. perjanjian mingguan aja artinya udah nggak ada lagi sistem formalis itu kan. Hmm. Dia formal sebagai bisnis, tetapi proses administrasinya jadi sektor informal kan. Sektor informal artinya nggak digaji tetap. Nah, penggajian itu justru yang membahayakan karena jaminan Hmm. kesehatan nggak dipakai di situ, jaminan apa namanya hak hak buruh nggak dipakai. Ya karena udah jadi perjanjian mingguan. Ya, ya.
Saya tadi malam, ketemu seorang, tokoh senior gitu dan dia cerita banyak sekali teman-teman dia yang punya franchise-franchise besar itu Bung Rocky. Yes, Mulai ya itu itu maksudnya sih. iya, itu sekarang babak belur, apalagi ada kasus ini kaitannya juga terutama misalnya boykot kepada produk-produk Iya. yang terkait Israel dan dia menyatakan bahwa sebenarnya setoran kami sebagai franchise itu ke ke kantor pusat itu kecil banget katanya, justru yang terdampak pekerja-pekerja kita. Tapi bagaimana saya menjelaskan gitu dan saya tambahin, iya apalagi ada Ismail Haniyeh ini dibunuh oleh Israel tambah Ya. terpuruk lagi tuh. Itu coba ini 1 2 hari ini Anda pasti kita pasti akan dengar tuh kabar buruk dari sektor retail itu, sektor sektor food itu. Ya, itu jadi kita memastikan bahwa ekonomi udah buruk. Jokowi harusnya sadar itu tuh, dan mestinya dia pengakuan dosa itu lebih dahulu, bukan minta maaf. Ya, Jadi ya, apa ya. yang membuat dia merasa miris? Ya kita kan nggak tahu. Apakah itu sekedar lip services dari Mm-mm. seseorang yang udah ketakutan ataupun dipenuhi kecemasan? Tapi sekali lagi fakta-fakta ekonomi menunjukkan bahwa kita satu waktu ini dalam waktu yang dekat itu akan ada social unrest, akan ada krisis yang akan tiba di jalan tuh. Ini hukum ekonominya begitu, kan nggak tertahankan kemampuan kelas menengah untuk bertahan jadi buffer Ya, itu udah lenyap itu. Jadi potensi kelas menengah untuk turun ke jalan itu terbuka setiap hari itu. ya, ya, ya. Dan sebenarnya pemerintah sebenarnya menyadari kok. Indikatornya sangat sangat jelas. Kemarin ketika Pak Luhut menyatakan bahwa akan ada pembatasan BBM bersubsidi kan langsung dibantah langsung oleh Pak Jokowi. Kalau orang Betawi bilang nggak sari-sarinya nih Pak Jokowi berbantah-bantah dengan Pak Luhut gitu. Dan yang terbaru kan harusnya ini kalau kita lihat harga minyak dunia kan harusnya naik ya BBM non subsidi itu. Sekarang kemarin ternyata tanggal 1 tidak berani dinaikkan oleh Pertamina, tidak dinaikkan. Udah berapa bulan ini. Jadi ini pasti mereka sudah mengkalkulasi soal itu. Ya kita lihat bagaimana keadaan ketegangan ini kalau terjadi misalnya dispute yang habis-habisan. Karena kan picunya apa nanti itu? Kita bisa menduga bahwa Jokowi tetap di kepalanya itu legacy dari IKN itu. Dia tetap ngotot IKN jalan terus. Cuma 2 hal yang ada di kepala Pak Jokowi sekarang. IKN harus ditumbuhkan, PDIP harus diberangus. Kan itu yang di Nah, kepalanya cuma itu kan. menarik. Nanti kita Ya itu. bahas soal PDIP itu, oke? Silakan. Jadi Terus, jadi kemampuan kita untuk membaca keadaan ya pasti akan terjadi konflik yang turun ke jalan itu, dan PDIP juga merasa wah oke, kalau mau main-main beginian ya, lihat aja nanti bahwa ekonomi akan membawa Jokowi itu terjepit. Nah pada saat yang sama dia akan minta perlindungan siapa, sementara benteng perlindungan dia itu yaitu partainya sendiri udah hancurin kan. Itu konyolnya di situ. Yang kita mau terangkan ini sebagai hasil analisis, bukan untuk nakut-nakutin Pak Jokowi, tapi memang itu kenyataannya begitu. Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa akan ada krisis, dan itu akan ya akan ada pertikaian di jalan-jalan raya nanti itu. ya, ya. Jadi sekali lagi kita tanya, apakah Pak Jokowi harus kita maafkan? Dia boleh minta maaf pada Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Dan mungkin Tuhan akan bilang, oke, minta maaf pada rakyat Ya. sebagai kepala negara, terangkan dulu apa Hmm, salahmu emang. hmm, Kan hmm, rakyat tuduh bahwa Anda pembohong. Bener nggak Anda pembohong? Kayak hmm, begitu. hmm, Anda menipu rakyat dengan BLT. Bener nggak begitu? Jadi hmm, Pak Jokowi sendiri mesti terangkan, kesalahan saya adalah menyogok rakyat dengan BLT. hmm, Kesalahan saya adalah tidak patuh pada konstitusi dalam pencalonan anaknya sendiri. Kan hmm. itu 2 soal itu aja dia minta maaf, baru rakyat oh itu salahnya. Ya, ya, Padahal ya. sebetulnya lebih banyak lagi kesalahannya. Jadi jangan sekedar minta maaf, tapi dia nggak memberitahu tuh kesalahan dia di mana. Rakyat Hmm, menuntut itu. Karena udah ada kemarin 2 kali pengadilan rakyat yang mengundang Jokowi. Mesti Jokowi datang buat pertanggungjawabkan. Oh itu nggak ada di konstitusi, memang nggak ada di konstitusi pengadilan rakyat. hmm, Tetapi etika seseorang yang merasa bersalah, kalau dia merasa bagus, datang dong ke pengadilan hmm. rakyat tuh. Yes. Oke. Baik, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sikap saya udah jelas berarti kalau gitu.